Shalom, perkenalkan nama saya Femdila Ansilina Lua dengan NIM 2014-2010-9 kelas A1 Keperawatan semester 5 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif dengan dosen pengampu Nurse Ferdinand Wawiling, SKEP MKes. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan pada pasien terminal atau illness atau menjelang ajal. Pengertian menjadi tua adalah proses alamiah yang akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup, dan meninggal dengan tenang adalah dambaan setiap insan. Namun seringkali harapan dan dambaan tersebut tidak tercapai. Dalam masyarakat kita, umur harapan hidup semakin bertambah dan kematian semakin banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker dan stroke. Pasien dengan penyakit kronis seperti ini akan melalui suatu proses pengobatan dan perawatan yang panjang. Jika penyakitnya berlanjut, maka suatu saat akan dicapai stadium terminal yang ditandai dengan oleh kelemahan umum, penderitaan, ketidakberdayaan, dan akhirnya kematian. Sebagai besar kematian di rumah sakit adalah kematian akibat penyakit kronis dan terjadi perlahan-lahan. Pada umumnya, dokter dan perawat lebih mudah menghadapi kematian yang muncul secara perlahan-lahan. Mereka tidak dipersiapkan dengan baik untuk berhadapan dengan ancaman kematian. 1. Pengertian. A. Keadaan terminal adalah suatu keadaan sakit di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi si sakit untuk sembuh. Keadaan sakit itu dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau suatu kecelakaan. B. Kematian adalah suatu pengalaman tersendiri di mana setiap individu akan mengalami atau menghadapinya seorang diri. Sesuatu yang tidak dapat dihindari dan merupakan suatu kehilangan. 2. Tahap-tahap menjelang ajal. Kubler-Rosa 1969 telah menggambarkan atau membagi tahap-tahap menjelang ajal atau dying dalam 5 tahap, yaitu A. Menolak atau denial. Pada tahap ini, klien tidak siap menerima keadaan yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan reaksi menolak. B. Marah atau injure. Kemarahan terjadi karena kondisi klien mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah diperbuatnya, sehingga menggagalkan cita-citanya. C. Menawar atau bargaining. Pada tahap ini, kemarahan biasanya meredah pada pasien, malahan dapat menimbulkan kesan sudah dapat menerima apa yang terjadi dengan dirinya. D. Kemurungan atau depresi. Selama tahap ini, pasien cenderung untuk tidak banyak bicara dan mungkin banyak menangis. Ini saatnya bagi perawat untuk duduk dengan tenang di samping pasien yang sedang melalui masa sedihnya sebelum meninggal. E. Menerima atau pasrah atau acceptance. Pada fase ini terjadi proses penerimaan secara sadar oleh klien dan keluarga tentang kondisi yang terjadi dan hal-hal yang akan terjadi, yaitu kematian. Fase ini sangat membantu apabila klien dapat menyatakan reaksi-reaksinya atau rencana-rencana yang terbaik bagi dirinya menjelang ajal. Misalnya ingin bertemu dengan keluarga terdekat, menulis surat wasiat. 3. Tipe-tipe perjalanan menjelang kematian. Ada 4 tipe dari perjalanan proses kematian, yaitu A. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui, yaitu adanya perubahan yang cepat dari fase akut ke kronik. B. Kematian yang pasti dengan waktu yang tidak bisa diketahui, biasanya terjadi pada kondisi penyakit yang kronik. C. Kematian yang belum pasti, kemungkinan sembuh belum pasti, biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal karena adanya kanker. D. Kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu terjadi pada pasien dengan sakit kronik dan telah berjalan lama. 4. Tanda-tanda klinis menjelang kematian. Kehilangan tonus otot ditandai A. Relaksasi otot muka sehingga dagu menjadi turun. B. Kesulitan dalam berbicara, proses menelan dan hilangnya refleks menelan. C. Penurunan kegiatan traktus gastrointestinal ditandai nausea, muntah, perut kembung, obstipasi, dan sebagainya.
D. Penurunan kontrol sphinkter, urinari, dan rektal. E. Gerakan tubuh yang terbatas, kelembatan dalam sirkulasi ditandai A. Kemunduran dalam sensasi, B. Cyanosis pada daerah ekstremitas, C. Kulit dingin pertama kali pada daerah kaki, kemudian tangan, telinga, dan hidung. Perubahan-perubahan dalam tanda-tanda vital: A. Nadi lambat dan lemah, B. Tekanan darah turun, C. Pernafasan cepat dangkal dan tidak teratur. Gangguan sensoria, penglihatan kabur. Akhir video ini kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.